Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Kabut pagi masih menggantung di lereng pegunungan Bianlong, udara tipis membuat napas terasa berat. Tapi si Wumian melangkah perlahan, membawa keranjang kayu bakar. Rambut hitamnya terurai panjang, berkilau terkena cahaya matahari yang mulai muncul dari balik awan di kaki gunung. Desa kecil murid-murid sekte awan menggantung mulai ramai. Murid-murid sibuk membersihkan halaman, sebagian mempersiapkan diri untuk ujian bulanan. Wumian hanya pelayan di sini, tak pernah diizinkan ikut latihan resmi. Wumian, rambutmu itu, kenapa nggak pernah kau potong? Teriak Tian Ruoksu sambil memikul kendi air. Nada suaranya setengah mengejek, setengah penasaran. Wumian hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Sejak kecil, rambut itu dianggap aneh, tak pernah kusut, tak pernah rontok, dan setiap kali dipotong, ujungnya akan tumbuh kembali dalam satu malam. Orang-orang mulai menganggapnya kutukan hari itu. Langit mendadak menggelap, getaran halus terasa dari tanah. Wumian menoleh ke arah timur, ke arah tebing raksasa yang menahan salah satu puncak gunung Bianlong. Batu-batu mulai runtuh, disusul suara gemuruh memekakkan telinga longsor. Semua mundur, teriak Bai Qingsu, sesepuh sekte, sambil memerintahkan murid-murid melarikan diri. Namun longsoran kali ini bukan biasa. Seluruh puncak gunung retak, siap runtuh dan menghancurkan desa. Wumian berdiri terpaku, entah dari mana datangnya. Perasaan aneh membanjiri tubuhnya. Rambutnya mulai bergerak seolah tertiup angin meski udara tenang. Ingatan samar muncul, suara seorang wanita tua berbisik di telinganya saat ia masih kecil. Jika dunia runtuh di hadapanmu, ikatlah rambutmu. Tanpa sadar, tangannya mengangkat helaian rambut itu. Ia memilih mengikat simpul di belakang kepalanya dengan satu gerakan sederhana. Saat simpul itu mengunci, udara di sekeliling bergetar. Tiba-tiba, cahaya tipis berwarna keperakan muncul dari ikatan rambutnya. Urat-urat cahaya itu menjalar ke udara, membentuk semacam jaring tak kasat mata yang merentang hingga puncak gunung. Longsoran batu yang sudah setengah jalan berhenti di udara. Semua murid sekte terdiam. Batu-batu sebesar rumah menggantung tanpa jatuh, tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bai Qingsu melangkah maju, matanya membelalak. Teknik pengikat langit. Ini mustahil. Wumian merasakan dadanya sesak, kakinya goyah, tapi ikatan itu tetap kokoh. Gunung yang hendak runtuh bergeming, seakan diikat oleh kekuatan tak terbayangkan. Setiap detik yang berlalu, tubuhnya terasa semakin berat. Wumian, lepaskan. Kau akan mati. Teriak Lu Xianmei sambil berlari ke arahnya, tapi Wumian hanya menatapnya dan tersenyum samar. Kalau aku lepas, desa ini akan hilang. Detik berubah menjadi menit, menit menjadi jam. Matahari sudah condong ke barat ketika akhirnya getaran tanah meredah perlahan. Ia melepaskan ikatannya, cahaya perak memudar. Batu-batu kembali menempel ke puncak gunung seolah tak pernah runtuh. Begitu simpul rambutnya terurai, Wumian terjatuh ke tanah. Napasnya memburu, tangannya gemetar. Matanya setengah tertutup. Bai Qingsu segera memeriksa nadinya, lalu memandang semua orang dengan wajah serius. Ini baru satu ikatan. Jika benar dia pewaris teknik pengikat langit, kekuatan ini sanggup menahan 100 gunung, tapi setiap ikatan akan menggerogoti hidupnya. Lu Xianmei menunduk di sampingnya, menggenggam erat tangannya. Kau bodoh tapi. Terima kasih. Suaranya bergetar. Di kejauhan, seorang wanita berambut merah darah berdiri di puncak pohon pinus, mengamati semuanya dengan senyum tipis. Jadi kau yang memegang warisan itu? Si Wumian, bisiknya. Rambutnya melambai, seolah merasakan mangsa baru. Langit sore memerah, tapi udara terasa berat. Wumian sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Malam turun perlahan di pegunungan Bianlong. Api unggun menyala di halaman sekte awan menggantung, tapi suasana tidak hangat. Semua mata diam-diam menatap si Wumian, yang duduk bersandar di tembok dengan wajah pucat. Bai Qingsu berdiri di hadapan para murid, suaranya berat. Apa yang kalian lihat tadi? Jangan dibicarakan sembarangan. Dunia luar tidak boleh tahu sebelum waktunya. Namun dari sorot mata beberapa murid, Wumian tahu rahasia itu tidak akan lama tersimpan. Lu Xianmei membawa semangkuk sup hangat, duduk di sampingnya. Minum ini. Kau bahkan belum makan sejak pagi. Tangannya sedikit gemetar saat menyodorkan mangkuk. Wumian menerima, menghirup pelan. Rapi tidak bicara. Kenapa kau melakukan itu?
Xian Mei akhirnya bertanya, kau bukan murid inti. Bahkan kalau desa hancur pun, mereka tidak akan menyalahkanmu. Wu Mian menatap api unggun sebentar, lalu berkata pelan, kalau aku tidak menahan, tidak akan ada yang bisa kembali hidup. Di dalam aula utama, Bai Qingshou membuka gulungan tua yang disegel rapat. Gambar seorang pria berambut panjang dengan simpul, di belakang kepala terlihat jelas, di bawahnya tertulis 3 huruf kuno, pengikat langit. Teknik ini sudah lenyap 3000 tahun lalu. Gumamnya, 3000 tahun lalu, leluhur pengikat langit mengikat rambutnya untuk menahan jatuhnya 100 gunung bencana alam dan spiritual yang hampir memecah benua. Namun legenda mengatakan, setiap ikatan menyedot sisa umur, dan leluhur itu mati muda meski dianggap pahlawan. Sementara itu, di puncak yang jauh dari sekte, Yan Chuyao pemimpin pavilion rambut, darah menggenggam sisir tulang sambil tersenyum tipis. Akhirnya, darah pengikat langit muncul lagi. Kali ini, aku yang akan memilikinya. Di ruang tidurnya, Wu Mian memandangi rambutnya yang kini sedikit memendek, tapi ujungnya sudah mulai tumbuh kembali. Ia teringat jelas sensasi berat dan sesak tadi siang, kalau baru 1 ikatan saja sudah begini. Bagaimana kalau sampai 100? Suara ketukan pelan terdengar. Bai Qingshou masuk, membawa sebuah kotak kayu kecil. Ini milik keluargamu. Ayahmu menitipkannya padaku sebelum meninggal. Wu Mian tertegun. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada pita rambut hitam dengan sulaman benang perak dan secari kertas kuno. Tulisan di kertas itu hampir pudar, tapi Wu Mian bisa membaca. Ingatlah, setiap simpul adalah janji pada dunia dan pada dirimu sendiri. Tanda tangan di bawahnya hanya 1 kata, si. Mulai sekarang, kau harus belajar mengendalikan itu. Jika kau mengikat tanpa kendali, kau bisa mati sebelum menyentuh 20 ikatan, kata Bai Qingshou, menatapnya dalam-dalam. Dan ingat, banyak yang akan memburumu. Kata-kata itu terbukti tak lama kemudian, saat Wu Mian keluar untuk mengambil air di sumur sekte. Ia melihat sosok berjubah hitam berdiri di antara kabut. Matanya merah samar, senyum dingin menghiasi wajahnya. Si Wu Mian, ikut aku, atau mati di sini. Refleks, Wu Mian mundur. Tapi sebelum ia sempat beraksi, Lu Xianmei muncul dari balik kabut dengan pedang di tangan. Berani sekali kau datang ke sini, ucapnya dingin. Pertarungan singkat terjadi. Pedang Xianmei memercikan bunga api saat membentur cakar besi lawan. Wu Mian ingin membantu, tapi tubuhnya masih lemah. Tiba-tiba, rambutnya mulai bergerak sendiri. Helaian-helaian panjang itu berputar di udara, melilit pergelangan kaki si penyerang. Wu Mian belum sempat mengikat simpul, tapi ikatan liar itu cukup membuat musuh kehilangan keseimbangan. Xianmei memanfaatkannya, menebas lawan hingga terjatuh dan melarikan diri ke dalam kabut. Lihat, bahkan tanpa simpul pun rambutmu bisa melindungimu, ujar Xianmei, menatapnya. Tapi itu juga berarti kau semakin berbahaya di mata banyak orang. Dari kegelapan hutan, suara tawa pelan terdengar, menarik. Anak ini bahkan belum menguasai 1% kemampuannya. Sosok itu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menempel di kulit. Wu Mian memegang rambutnya erat. Ia mulai sadar, setiap helaian rambut ini adalah belenggu sekaligus senjata, dan sejak ikatan pertama tadi siang, ia tidak lagi hidup sebagai orang biasa. Fajar baru saja menyentuh puncak pegunungan Bianlong. Kabut tipis masih menyelimuti halaman sekte. Awan menggantung ketika Bai Qingshou memanggil Wu Mian ke aula utama. Di sana, seorang tamu tak dikenal duduk bersila sambil meminum teh. Pria itu mengenakan jubah sederhana berwarna abu-abu. Rambutnya diikat longgar, matanya sipit namun tajam. Sekilas terlihat biasa, tapi aura di sekelilingnya seperti lautan tanpa dasar. Bai Qingshou memperkenalkan, ini Guo Liangsu, biksu pengembara dari kul penahan iblis. Guo Liangsu menatap Wu Mian lama, lalu tersenyum tipis. Jadi ini anak yang mengikat 1 gunung kemarin, dan wajahnya tidak meyakinkan, tapi rambutnya, itu lain cerita. Wu Mian sedikit bingung. Anda dari kul penahan iblis, apa hubungan Anda dengan teknik ini? Tanyanya hati-hati. Segalanya, jawab Liangsu singkat, lalu meletakkan cangkir teh. Teknik pengikat langit bukan hanya untuk menahan gunung atau bencana alam, ia juga bisa mengikat sesuatu yang tak bisa disentuh. Jiwa ruangan mendadak terasa dingin. Bai Qingshou menatap Liangsu tajam. Kau mau membicarakan itu di sini? Liangsu mengangkat bahu. Kalau tidak dia tahu, dia akan mati sebelum sampai pada ikatan kelima. Wu Mian menelan ludah. Mengikat jiwa. Maksudnya, mengikat orang?
Liang Xu tersenyum samar. Bukan orang, iblis kuno. Ada ratusan yang tersabar di dunia, sebagian disegel, sebagian bebas berkeliaran. Leluhurmu mengikat banyak dari mereka, beberapa segel itu mulai rapuh. Ucapan itu membuat jantung Wumian berdetak kencang. Kalau segelnya lepas, mereka akan memakan jiwa siapapun yang ada di dekatnya, dan dunia akan kembali ke zaman kegelapan. Liang Xu berkata santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Bai Qingsu menghela napas panjang. Aku sudah merasakan getaran segel di utara, tapi untuk menguatkannya, hanya pengikat langit yang bisa. Wumian menunduk, mencerna kata-kata itu. Mengikat gunung saja membuatnya hampir mati, bagaimana kalau mengikat iblis? Liang Xu mengeluarkan gulungan kain kecil dari dalam jubahnya. Di atas kain itu tergambar peta kuno dengan titik-titik merah menyala. Setiap titik ini adalah lokasi segel leluhurmu, dan lihat, sebagian sudah mulai berkedip. Itu tanda segel melemah. Wumian menatap titik-titik itu. Jumlahnya lebih dari 20. Kalau aku harus mengikat semuanya, umurku habis bahkan sebelum separuhnya selesai, katanya lirih. Benar, jawab Liang Xu tanpa ragu. Karena itu kau harus belajar ikatan tingkat roh, cara mengikat yang tidak hanya memakai umur, tapi juga sesuatu yang lebih gelap. Xian Mei yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara gelap. Maksudnya apa? Liang Xu menatapnya dengan senyum pahit. Pengorbanan. Setiap ikatan bisa diperkuat dengan mengambil fragmen jiwa orang lain. Itu jalan yang berbahaya. Tapi jika tidak, kau tak akan cukup kuat. Ruangan kembali sunyi. Wumian merasa mual mendengar ide itu. Mengambil jiwa orang lain demi kekuatan. Tapi di sudut hatinya, ada ketakutan yang membisikkan. Kalau aku tidak melakukannya, berapa banyak yang akan mati? Liang Xu berdiri, menepuk bahu Wumian. Kau punya waktu sedikit. Segel pertama yang nyaris runtun ada di lembah kabut hitam. Kalau kau mau belajar, temui aku di sana dalam 7 hari. Setelah Liang Xu pergi, Bai Qingsu menatap Wumian dengan wajah serius. Kau tidak harus menuruti semua kata-katanya, tapi kau juga tidak bisa mengabaikannya. Dunia ini mulai retak. Di luar aura, angin pagi bertiup, memainkan helaian rambut Wumian. Ia merasakannya seolah setiap helai rambut itu bergetar, bereaksi pada ancaman yang belum terlihat. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawanya pada ikatan yang jauh lebih berat daripada menahan 100 gunung. Langit di atas pegunungan Bianlong pagi itu berwarna kelabu. Si Wumian berdiri di gerbang sekte awan menggantung, membawa tas kain lusuh dan pita rambut warisan ayahnya. Bai Qingsu hanya memberi pesan singkat. Hati-hati, jangan mengikat tanpa alasan. Blue Xian Mei berdiri tak jauh di belakang. Matanya penuh kekhawatiran. Aku ikut, katanya tegas. Wumian menggeleng. Perjalanan ini bukan untukmu. Tapi Xian Mei tidak mundur, hanya tersenyum tipis. Kalau kau mati, siapa yang akan memarahiku karena terlalu cerewet? Akhirnya mereka berdua berangkat bersama. Jalan menuju lembah kabut hitam melewati hutan pinus yang jarang dijamah manusia. Udara semakin dingin, kabut mulai menebal, dan suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan papan peringatan reyot, dilarang masuk, segel roh berbahaya. Xian Mei menatapnya. Sepertinya kita sudah dekat. Wumian mengangguk, namun merasakan tekanan aneh di dadanya. Seakan sesuatu memanggil dari kejauhan. Saat kabut semakin pekat, sebuah sosok berdiri di tengah jalan setapak. Tinggi, berkulit pucat, matanya berwarna perak pucat yang tak memantulkan cahaya. Senyumnya lebar, tapi dingin. Si Wumian. Akhirnya kita bertemu, katanya dengan suara bergema. Xian Mei segera menghunus pedang. Siapa kau? Pria itu membungkuk perlahan. Mo Xinghan, salah satu dari 3 iblis yang diikat leluhurmu. Sudah 3000 tahun aku menunggu darah pengikat langit datang ke hadapanku. Wumian menegang. Kalau kau diikat, bagaimana bisa berdiri di sini? Mo Xinghan tertawa pelan. Segilku retak, aku belum bebas sepenuhnya, tapi cukup untuk berbicara dan mencicipi ketakutanmu. Tiba-tiba, hawa dingin menyeruak dari tanah. Akar-akar hitam muncul, mencoba melilit kaki mereka. Xian Mei menebas beberapa, tapi jumlahnya terus bertambah. Wumian meraih rambutnya, merasa helaian itu berdengit seolah tahu waktunya telah tiba. Apa kau akan mengikatku, anak kecil? Mo Xinghan mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. Setiap simpulmu adalah paku di petiku, tapi juga paku di petimu sendiri. Wumian mengikat rambutnya menjadi simpul pertama hari itu. Cahaya perak meledak, membentuk benang tipis yang melayang ke arah Mo Xinghan.
Namun iblis itu mengangkat tangannya, memutus sebagian cahaya seakan itu hanya benang biasa. Lama, Xian Mei berteriak, "Wumian, jangan tahan sendirian." Tapi ia sendiri kewalahan menahan akar-akar hitam yang mencoba merobek kulitnya. Wumian memejamkan mata, mengingat kata-kata Lian Su, mengikat jiwa memerlukan janji. "Apa janjimu?" Dalam hati, Wumian berbisin, "Aku janji tidak akan membiarkan siapapun mata di hadapanku." Saat simpulnya mengunci, cahaya perak menjadi pekat, berubah seperti rantai bercahaya yang melilit tubuh Mo Xinghan. Iblis itu menggeram, matanya bersinar merah, tanah bergetar, kabut menjerit. Mo Xinghan terdorong mundur, separuh tubuhnya memudar seperti asap. "Menarik. Kau punya tekad, tapi tak punya kekuatan cukup. Lain kali, aku akan memutus simpul itu," katanya sebelum menghilang sepenuhnya ke dalam kabut. Begitu ikatan mengendur, Wumian terjatuh berlutut, darah merembes dari sudut bibirnya. Napasnya tersengal. Xian Mei berlari menghampiri, memegang bahunya. "Kau gila. Kau hampir mati." Wumian hanya tersenyum lemah, tapi segalnya bertahan. Untuk sekarang, di kejauhan, Guo Liangsu muncul dari balik kabut, mengamati sisa-sisa pertempuran. "Kau sudah mencicipi apa artinya mengikat iblis? Mulai sekarang, setiap langkahmu akan dipenuhi mereka yang ingin membebaskan yang terikat." Matanya menatap tajam, dan ingat, Mo Xinghan tidak akan berhenti. Angin dari lembah membawa aroma tanah basah dan darah samar. Wumian sadar, ikatan ini bukan akhir, melainkan awal dari rangkaian simpul yang akan mengikat takdirnya sendiri. Malam itu, Wumian dan Xian Mei beristirahat di sebuah gubuk tua di tepi hutan. Api unggun kecil menyala di tengah ruangan, tapi hawa dingin dari lembah kabut hitam seolah merayap menembus dinding. Xian Mei tertidur dengan pedang di pelukan. Wumian duduk bersandar, menatap rambutnya yang terikat setengah longgar. Simpul itu masih terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan di dalamnya. Ia mencoba meraba, tapi saat jarinya menyentuh, kepalanya berdenyut tajam. "Kau pikir kau bisa mengikatku selamanya?" Suara itu terdengar di kepalanya, dalam, likir, dan dingin. Wumian terkejut, memandang sekeliling. Tapi tak ada siapapun selain Xian Mei. "Mo Xinghan," bisiknya dalam hati. Suara itu tertawa pelan. "Kita terikat sekarang. Aku bisa melihat apa yang kau lihat, mendengar apa yang kau dengar, dan kau, anak kecil, mulai lelah, bukan?" Wumian mencoba mengusir suara itu, memfokuskan pikirannya pada api unggun, tapi semakin ia menolak, semakin jelas bisikan itu. "Setiap simpul mengikis umurmu. Jika kau ingin bertahan, lepaskan aku, dan aku akan memberi kekuatan yang tak akan kau dapat dari siapapun." Ia menggigit bibir. "Aku tidak akan membuat kesepakatan dengan iblis. Kau sudah melakukannya saat mengikatku," jawab suara itu. Sebelum mereda menjadi dengungan samar, pagi datang dengan kabut tipis. Xian Mei membangunkannya. "Kita harus kembali ke Bianlong dulu. Kau butuh istirahat." Wumian mengangguk, tapi tatapannya kosong. Ia tak berani menceritakan bahwa Mo Xinghan kini ada di pikirannya. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati sebuah desa yang sepi. Pintu-pintu rumah terbuka, perabotan berserakan, tapi tak ada suara manusia. Xian Mei menegang ini. Bukan tanda yang bagus. Wumian merasakan hawa dingin yang familiar. Dari balik salah satu rumah, keluar sosok kurus dengan mata hitam pekat dan senyum aneh. Di belakangnya, puluhan orang desa berjalan kaku, mata mereka sama hitamnya. Menarik. Suara Mo Xinghan berbisik di kepala Wumian, "Itu pengaruh iblis kabut. Dia lemah, dengan sedikit tenagaku, kita bisa menghancurkannya dalam sekejap." Wumian mengabaikan bisikan itu, mengangkat rambutnya untuk mengikat. Tapi saat simpul mulai terbentuk, kepalanya berputar. Dan kilatan wajah Mo Xinghan muncul di benaknya. "Kau butuh aku, akui saja." Xian Mei melawan orang-orang desa yang mendekat, berusaha menahan mereka tanpa melukai. Wumian mengeratkan simpulnya, memaksa cahaya perak keluar. Benang cahaya itu melilit iblis kabut, memaku tubuhnya di tempat. Namun kali ini, kilatan merah samar menyelinap di dalam cahaya warna yang bukan milik Wumian. Iblis kabut menjerit, tubuhnya hancur menjadi asap. Tapi di saat yang sama, Wumian merasakan kekuatan aneh mengalir dalam tubuhnya, dingin namun kuat. "Lihat, dengan sedikit bantuanku, kau lebih cepat." Suara Mo Xinghan terdengar puas. Setelah iblis itu lenyap, orang-orang desa jatuh pingsan, napas mereka kembali normal. Xian Mei memandang Wumian curigaan. "Tadi, cahayanya berbeda. Apa yang kau lakukan?" Wumian terdiam, tak menjawab.
Dalam hati, ia tahu Mu Xinghan benar. Sedikit kekuatan iblis itu membuat simpulnya lebih kuat. Tapi ia juga tahu, setiap kali menerima bantuan itu, batas antara dirinya dan iblis semakin tipis. Malam nanti, ia akan mencoba melepaskan bisikan itu dari pikirannya. Tapi di lubuk hatinya, Wu Mian mulai takut. Takut bahwa suatu hari ia tak lagi tahu apakah simpulnya mengikat iblis atau justru mengikat dirinya sendiri. Kabut putih pekat menutup jalur menuju jurang Jingshui. Namun Zulian tetap melangkah tanpa ragu. Setiap langkahnya seakan menyatu dengan ritme detak jantungnya yang semakin cepat. Ia bisa merasakan sesuatu yang asing, bukan hanya angin, tapi tatapan yang menembus dari balik kabut di punggungnya. Seutas rambut yang diikat menjadi simpul suci mulai bergetar halus. Kiangan Shi yang tergantung di ujungnya memancarkan cahaya samar, memperingatkan adanya bahaya yang mendekat. Zulian meraba simpul itu, seolah mendapat kekuatan tambahan dari sentuhan ringan tersebut. Suara langkah lain terdengar, namun bukan dari arah yang sama seperti Gema. Tapi lebih cepat dari suara aslinya. Keluarlah, kata Zulian tegas. Tak ada jawaban, hanya suara napas yang terlalu teratur untuk disebut milik manusia biasa. Tiba-tiba, dari sela kabut, muncullah sosok tinggi kurus berkulit pucat dengan mata berwarna hitam pekat. Ia mengenakan jubah kompang camping, tapi dari setiap lipatan kainnya menguar hawa tajam seperti pisau. "Kau memegang ikatan itu," ucapnya lirih, "berarti kau adalah penghalang jalanku." Zulian tidak membalas, tapi rambut di kepalanya bergerak sendiri. Satu helai memanjang seperti cambuk, membentuk pusaran kip. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dari ujung jarinya muncul bayangan runcing yang melesat cepat seperti tombak. Benturan terjadi, tapi tidak terdengar suara logam. Hanya denting aneh seperti bambu yang dipukul angin. Rambut Zulian membentuk jaring tipis yang menahan serangan itu, lalu memantulkannya kembali. Sosok itu terhempas beberapa langkah ke belakang, tapi ia tersenyum. "Bagus. Kau tidak seperti yang diceritakan." Namun Zulian tahu, itu bukan pujian, itu tantangan. Ia memperhatikan gerak-gerik lawan bayangan di sekitarnya bergerak lebih cepat daripada tubuh aslinya. Itu berarti musuhnya menguasai teknik bayangan ganda, sebuah seni siluman yang bisa membuat serangan datang dari arah yang tak terduga. Di sela pertempuran, Zulian menyadari sesuatu. Setiap kali simpul rambutnya bergetar, bayangan musuh tampak sedikit terdistorsi. Jadi, simpul ini bukan hanya penahan beban, tapi juga pembongkar ilusi, pikirnya. Ia mengatur napas, memusatkan energi ke ikatan rambut. Urat-urat halus ki menjalar dari kepalanya, melalui simpul, lalu meledak menjadi gelombang ringan yang menyapu kabut. Dalam sekejap, semua bayangan palsu menghilang, menyisakan hanya tubuh asli lawan. Sosok itu tampak terkejut untuk pertama kalinya. "Bagaimana kau belum sempat?" Ia selesai. Zulian melompat maju. Rambutnya memanjang seperti tombak berlapis emas, menghantam dada lawan. Suara retakan terdengar, dan tubuh itu terpental hingga menghantam tebing jurang. Tapi sebelum jatuh, ia menancapkan bayangannya sendiri ke dinding tebing, menggantung di udara. "Kau menang kali ini, tapi simpul itu akan membawamu pada kutukan yang tak bisa kau buang," ucapnya, lalu menghilang ke dalam kabut. Seolah ditelan bunyi, Zulian berdiri diam, memandang ke arah ia pergi. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Kutukan, simpul ini selama ini ia anggap pelindung. Tapi bagaimana jika ia memang menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap? Dari balik kabut, suara langkah lain terdengar, kali ini lebih berat dan berirama. Zulian memutar tubuhnya dan melihat sosok yang tak pernah ia duga akan muncul di sini. Sorot mata orang itu tak membawa niat baik, dan tangannya sudah memegang gulungan sutra kuno yang memancarkan aura mematikan. Kawasan pegunungan Yunwu malam itu dipenuhi kabut pekat. Ruan Sukin berdiri di tepi tebing, rambutnya tergerai setengah, ujungnya berkibar tertiup angin. Ikatan yang kemarin menahan batu langit kini berdenyut pelan, seperti detak jantung kedua. Di setiap denyutan membuat tubuhnya terasa hangat namun juga sedikit berat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Di bawahnya, Qin Yao sudah menunggu. Ikatan itu tidak hanya menahan gunung, katanya dengan nada khawatir. Ia menyimpan sesuatu. Entah itu kutukan atau roh purba. Ucapannya membuat Sukin menoleh dengan alis mengernyit. Ia belum pernah berpikir bahwa rambutnya bisa menjadi penjara bagi entitas yang hidup. Sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, tanah di sekitar kaki Sukin bergetar. Dari celah-celah bebatuan, muncul tangan besar yang terbuat dari bayangan murni. Tangan itu mencoba mencengkeram rambut Sukin, tapi terhenti
karena ikatan tersebut mengentulkan cahaya emas samar, membakar bayangan itu hingga mengerang. Ruan Shukin hampir jatuh ke belakang. Tapi Qin Yao dengan cepat melompat dan menariknya menjauh. Itu sisa jiwa dari kera langit hitam, ujarnya. Aku mengenalinya dari aroma energinya. Ia makhluk yang pernah menantang 10 sekte sekaligus sebelum dikalahkan ribuan tahun lalu. Bayangan itu tidak hilang begitu saja, malah berubah menjadi pusaran kabut yang mengitari mereka. Dari kabut itu, suara berat dan serak terdengar. Lepaskan ikatan itu, atau seluruh pegunungan Yunlu akan runtuh. Shukin menegakkan punggungnya, matanya menatap tajam. Kau pikir aku akan begitu saja menuruti makhluk yang mencoba membunuhku? Namun dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Ada bagian dirinya yang ingin membuka ikatan itu. Bukan karena ancaman, tetapi karena rasa penasaran yang tak tertahankan. Qin Yao menyadari perubahan ekspresi Shukin. Ia segera menancapkan pedangnya ke tanah, membentuk lingkaran segen di sekitar mereka. Jangan terpengaruh suaranya. Itu bukan sekadar ancaman, tapi jaring bayangan teknik hipnosis yang bisa memanipulasi keinginanmu. Kabut semakin tebal, dan dalam sekejap Shukin merasa dirinya berada di ruang lain. Gunung-gunung mengelilinginya, tapi semuanya terikat oleh helai rambutnya sendiri. Saat ia mencoba bergerak, ikatan itu semakin menegang, menarik tubuhnya hingga terasa seperti dipecah. Di tengah pusing dan tekanan, muncul seorang perempuan berambut putih panjang. Wajahnya sangat mirip dengan Shukin, hanya saja matanya berwarna merah darah. Aku adalah kau, dari masa depan, katanya sambil tersenyum tipis. Dan aku yang sudah membebaskan ikatan itu. Shukin terkejut, tapi sebelum sempat bertanya, bayangan Qin Yao menembus dimensi itu, meraih tangannya, dan menariknya kembali ke dunia nyata. Ia terhuyung, napasnya memburu. Kabut dan bayangan kera langit hitam menghilang, tetapi udara masih terasa berat. Mulai sekarang, kata Qin Yao, kita tidak hanya harus menjaga ikatan itu tetap utuh, tapi juga mencari tahu kenapa rambutmu bisa menjadi penjara bagi makhluk-makhluk ini. Shukin mengangguk, meski matanya masih memandang kosong ke kejauhan. Teringat tatapan marah perempuan yang mengaku sebagai dirinya di masa depan. Di langit, bulan separuh tersembunyi awan, dan dari jauh terdengar suara tawa berat yang seakan bergaung di antara puncak-puncak gunung. Shukin menggenggam ikatan rambutnya erat-erat. Ia tahu, ini baru permulaan dari bencana yang akan datang. Cahaya fajar yang seharusnya menyinari pegunungan Bayan dengan damai, justru tertutup oleh kabut tebal berwarna merah kehitaman. Aroma besi memenuhi udara, membuat napas siapapun yang menghirupnya menjadi berat. Fulian berdiri di tepi tebing. Matanya mengawasi lembah di bawah, yang kini penuh dengan sosok-sosok tak wajar. Ratusan makhluk humanoid, berkulit abu-abu pucat, matanya kosong, bergerak seperti boneka tanpa jiwa. Mereka adalah korban ikatan, manusia yang telah terjerat energi hitam dari benang pengikat jiwa. Sekali terikat, mereka kehilangan kehendak bebas, dan hanya bergerak mengikuti perintah tuannya. Aku tidak percaya mereka sudah sampai sejauh ini, gumam Fulian, merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Wajahnya pucat, tapi tangannya tetap menggenggam erat tusuk rambut peraknya. Di sisi lain, Dian Zui menatap dengan tajam. Kita tidak bisa membiarkan mereka mencapai kota langit bercahaya. Sekali mereka masuk, semua orang akan menjadi bagian dari pasukan itu. Su Ming, dengan mata penuh keraguan, melangkah maju. Tapi kita tak bisa melawan mereka semua. Jumlah mereka terlalu banyak. Bahkan, kalau kau mengikat mereka dengan rambutku, Lian, kau akan kehabisan tenaga. Fulian terdiam. Kata-kata Su Ming bukan tanpa alasan. Ikatan rambutnya memang bisa menahan gunung, bahkan 100 sekalipun. Tapi setiap ikatan membutuhkan aliran energi hidup yang besar. Satu kesalahan bisa membuat tubuhnya lumpuh permanen. Tiba-tiba, langkah ringan terdengar dari belakang. Sosok Yuanxi muncul dari kabut, membawa gulungan kain merah tua yang tampak seperti bekas terbakar. Kalau kalian ingin menghentikan mereka, kalian harus tahu siapa yang memimpin. Gulungan itu dibuka, menampakkan lukisan wajah seorang pria tinggi dengan rambut hitam panjang dan mata tajam bagaikan mata elang. Namanya tertulis di bawah, Yun Qianmu, Yun Qianmu. Bukankah dia legenda dari 1000 puncak yang sudah mati 100 tahun lalu? Dian Zui memicingkan mata. Yuanxi mengangguk pelan. Dia mati, tapi tidak pergi. Dia mengikat jiwanya sendiri dengan benang pengikat jiwa yang tak pernah putus. Sekarang dia adalah penguasa semua korban ikatan ini. Kabut di lembah mulai bergolak. Dari tengah gerombolan makhluk tak berjiwa itu,
muncul sosok tinggi dengan jubah hitam panjang. Senyum tipisnya menusuk hati siapapun yang melihatnya. Dia mengangkat tangannya, dan seketika ratusan benang hitam menyebar ke udara, mencoba menjangkau tebing tempat Fulian dan yang lainnya berdiri. Tanpa berpikir panjang, Fulian melepas tusuk rambutnya. Padan sehelai rambut panjangnya mulai bergerak sendiri, rambut itu berkilau, berubah menjadi untayan emas yang membentuk simpul rumit. Saat benang hitam itu menyentuh simpul emas, terdengar dentuman seperti petir menghantam batu. Pergi, seru Fulian, memutar tubuhnya dan menarik semua orang menjauh dari tebing. Simpul emasnya hanya mampu menahan serangan beberapa saat. Begitu simpul itu hancur, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mereka berlari menembus kabut, tapi benang hitam itu seperti hidup, memburu mereka ke segala arah. Jian Zui menebas beberapa dengan pedangnya, namun setiap yang terpotong, muncul dua lagi. Fulian tahu, ini bukan sekadar pertempuran fisik. Yun Qianmu menguji batas kekuatannya. Dan kalau dia kalah di sini, ikatan rambutnya mungkin akan dipaksa menjadi bagian dari benang pengikat jiwa milik musuh. Di tengah pelarian itu, mereka menemukan celah gua yang dipenuhi simbol kuno. Yuanxi bergegas masuk terlebih dahulu. Cepat. Ini satu-satunya tempat yang tidak bisa ditembus benang hitamnya. Begitu masuk, suasana berubah drastis. Udara menjadi hangat. Cahaya dari simbol-simbol itu membuat hati mereka sedikit tenang, namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di ujung gua, mereka menemukan patung batu seorang perempuan berambut panjang yang diikat dalam simpul aneh. Wajah Fulian langsung pucat itu. Di buku patung itu memiliki ukiran retak di sekujur tubuhnya, dan dari retakan itu menetes darah berwarna emas. Jian Zui menatapnya dengan terkejut. Apa ini berarti ibumu terikat oleh sesuatu yang sama seperti Yun Qianmu? Fulian menggenggam tusuk rambutnya erat. Tidak. Jauh lebih buruk. Kalau ikatan itu putus, 100 gunung akan runtuh bersamaan, dan di luar gua, suara Yun Qianmu menggema seperti gurun. Akhirnya, aku menemukan pewaris simpul terakhir. FNG Qun berdiri di tepi jurang yang dikelilingi kabut abadi. Di bawahnya, terlihat hutan lebat yang tak pernah tersentuh manusia. Udara di sana terasa padat, seolah setiap tarikan napas mengandung energi murni. Tempat ini, sepertinya aku akan menemukan jawabannya di sini, gumamnya sambil meraih ikatan rambutnya. Bos Halien, yang berada di belakangnya, menatap curiga. Kau yakin mau melepaskan ikatan itu di sini? Gunung ini dikenal sebagai pengunci langit, bahkan dewa pun enggan menginjaknya. Namun FNG Qun hanya tersenyum tipis. Matanya dipenuhi tekad. Ketika ikatan rambut itu sedikit longgar, tanah di sekitarnya mulai bergetar. Dari dasar jurang, terdengar suara ratusan batu berjatuhan. Energi liar memancar dari rambutnya, merambat ke udara, dan menembus awan. Bos Halien segera mundur beberapa langkah, matanya terbelalak. Aku tak bermaksud menghancurkan tempat ini, ujar FNG Qun. Tapi sepertinya alam sendiri ingin mengujiku. Lalu dari hutan di bawah, muncul siluet makhluk besar seekor naga tanah, berwarna perunggu. Sisiknya penuh lumut, matanya redup, namun memancarkan kebijaksanaan purba. Naga itu mengeluarkan suara bergemuruh, anak manusia. Rambutmu menyimpan kekuatan yang bahkan para leluhurku tak mampu jinakan. Untuk apa kau datang ke sini? FNG Qun menunduk hormat. Aku mencari asal kekuatan ini. Jika terus menahannya, dunia akan menolak keberadaanku. Jika melepaskannya, aku takut akan menghancurkan segalanya. Naga tanah itu menggerakkan tubuhnya yang panjang, membuat pepohonan tumbang. Ikatan itu bukan sekadar penahan kekuatan, tapi juga pengikat jiwa. Jika kau salah melepaskannya, tubuh dan rohmu akan tercerai. Bos Halien menyala. Kalau begitu, apa ada cara agar dia bisa mengendalikan kekuatan itu tanpa kehilangan nyawanya? Naga itu terdiam sejenak, lalu membuka mulutnya, mengeluarkan sebuah gulungan kecil yang terbuat dari serat akar kuno. Bawa ini ke puncak awan retak. Hanya di sana ikatan rambutmu bisa diselaraskan, bukan dihancurkan. FNG Qun menerima gulungan itu, tetapi merasakan hawa dingin mengalir ke tangannya. Terima kasih. Tapi kenapa aku merasa benda ini seperti bernyawa? Naga itu menatapnya dalam-dalam. Karena itu memang bernyawa. Gulungan ini menyimpan jiwa seorang penjaga yang gagal mengendalikan kekuatan sepertimu. Dia akan berbicara padamu saat waktunya tiba. Langit tiba-tiba menggelap, kilat menyambar. Namun anehnya, selalu berhenti beberapa meter di atas kepala FNG Qun.
seolah takut menyentuhnya. BOS Halien menatap kilatan cahaya itu, lalu berbisik. Sepertinya langit sendiri mulai memperhatikanmu. FNGQN menggenggam bulungan itu erat. Kalau begitu, mari kita ke puncak awan retak. Sebelum langit memutuskan untuk menjatuhkan hukuman, tanah mulai retak, dan naga tanah itu perlahan tenggelam kembali ke hutan, meninggalkan gema suaranya. Ingat, ikatanmu adalah kunci, tapi juga kutukan. Saat mereka melangkah pergi, kabut di sekitar jurang perlahan memudar, seolah membuka jalan bagi perjalanan mereka berikutnya. Namun dari kejauhan, sepasang mata keemasan memperhatikan mereka dari balik awan, penuh rasa ingin tahu dan niat tersembunyi. Dan di rambut FNGQN, ikatan itu bergetar pelan, seperti merasakan bahwa petualangan sesungguhnya baru akan dimulai. Kabut tebal menyelimuti puncak awan retak, membuat jalan setapak tampak seperti melayang di antara dunia dan langit. FNGQN dan BOS Halien melangkah hati-hati dengan gulungan akar kuno yang terus bergetar di tangan QN. Gulungan ini semakin hangat, ujar QN. Matanya terpaku pada gulungan yang mulai memancarkan cahaya redup. Sepertinya dia ingin bicara. Tiba-tiba, suara serak dan dalam memenuhi udara sekitar. Berasal dari gulungan itu. Hidup dan mati terkadang terjalin dalam benang tipis. Aku adalah penjaga terakhir yang gagal. Dan kau adalah harapan terakhir. QN menegakkan tubuhnya, mendengarkan dengan saksama. Siapa kau? Apa yang harus aku lakukan? Gulungan itu bergetar keras, lalu memancarkan cahaya yang membentuk bayangan samar seorang pria tua berjubah hijau. Namaku Aljinisan. Aku pernah mengikat kekuatan ini sebelummu, namun tanpa keseimbangan, kekuatan itu membinasakanku. BOS Halien melangkah maju. Jadi, apa yang harus kami lakukan untuk mengendalikan ikatan rambut ini? Aljinisan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sebuah altar batu di puncak. Di sana ada cermin jiwa, sebuah artefak yang mampu menyelaraskan jiwa dan rambutmu. Tanpa itu, ikatanmu hanya akan menjadi kutukan. Mereka berdua berjalan menuju altar, tapi kabut tiba-tiba berputar, membentuk sosok wanita berambut hitam panjang yang menghalangi jalan. Matanya merah menyala, dan senyumannya penuh rahasia. Kalian pikir mudah untuk datang ke sini? Katanya dengan suara dingin. QN menggenggam rambutnya yang terikat. Bersiap, siapa kau? Wanita itu tertawa pelan. Aku adalah penjaga bayangan puncak awan retak. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil cermin itu tanpa ujian. Pertarungan pun dimulai. Rambut QN yang terikat berubah menjadi rantai emas berkilauan melilit tubuh wanita itu. Namun ia menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma asap dan ancaman. BOS Halien menyerang dengan pedang. Tapi serangan itu hanya mengenai kabut yang berubah menjadi bayangan gelap. Waspadalah. Ini bukan lawan biasa. QN mencoba mengaktifkan gulungan, memanggil Aljinisan untuk membantunya. Tapi suara dari gulungan berubah menjadi bisikan samar. Keseimbangan adalah kunci. Jangan biarkan amarah menguasaimu. Di tengah kekacauan, rambut QN mulai berdenyut kuat, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Ikatan itu merespons keinginannya, memperkuat setiap helai dengan energi murni. Wanita penjaga bayangan itu terperangan, tapi segera menyerang dengan jurus terakhir yang penuh racun. QN menghindar dengan lincah, lalu mengarahkan ikatan rambutnya ke arah wanita itu, membentuk simpul bercahaya yang mengunci gerakannya. Dengan suara berat, wanita itu berbisik. Ini bukan akhir. Sebelum akhirnya, tubuhnya menghilang dalam kabut. QN dan BOS Halien terengah-engah. Tapi mereka tahu perjuangan baru saja dimulai. Di altar, cermin jiwa berkilau samar. Menunggu sentuhan yang tepat. Ini saatnya kau menyelaraskan ikatanmu, kata suara Aljinisan. Jika gagal, kau akan kehilangan dirimu selamanya. QN menatap cermin. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan dinginnya. Cahaya dari ikatan rambutnya berbaur dengan cermin, menciptakan gelombang energi yang melingkupi mereka berdua. Dalam sekejap, bayangan-bayangan masa lalu dan masa depan bergulung di depan mata QN. Semua pilihan, semua konsekuensi, dan semua kemungkinan. Ia menyadari bahwa mengikat rambut bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang menerima beban yang datang bersamanya dan menemukan jalan untuk tidak kehilangan dirinya di tengah perjalanan itu. Saat cahaya meredai, QN membuka matanya dengan ketenangan baru. Aku siap. BOS Halien tersenyum kecil. Aku percaya padamu. Di balik kabut, suara lembut bergema, ikatanmu bukan hanya penahan, tapi jembatan antara dunia dan langit.
Setelah menyelaraskan ikatan rambutnya di puncak awan retak FNG, Kyueng merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Namun, ia tahu ini bukan akhir dari perjuangannya. Suara Elin San masih terngiang di pikirannya, mengingatkan bahwa keseimbangan adalah kunci utama saat mereka turun dari puncak. Kabut tebal menyelimuti, dan sosok samar muncul di antara kabut. Wajahnya familiar, seorang wanita muda dengan mata bercahaya biru dan rambut hitam panjang yang berkilauan. Kyueng, bisik suara itu, penuh kehangatan namun misterius. Aku datang dari masa lalu. Dan aku membawa pesan. Kyueng tercengang, siapa kau? Wanita itu tersenyum lembut, namaku Esayen. Aku adalah cinta pertamamu yang seharusnya kau temui sebelum semua ini terjadi. Kyueng menunduk, mengingat wajahnya yang lama, terkubur dalam ingatan. Tapi kau telah hilang selama bertahun-tahun. Esayen mengangguk. Ya, dan aku kembali untuk memastikan kau tidak kehilangan jalanmu. Ada ancaman yang lebih besar dari yang kau tahu, bayangan dari masa lalu yang akan menghancurkan semuanya. Sementara itu, Bo Esalien memperhatikan dengan waspada. Kita harus hati-hati. Setiap bayangan dari masa lalu bisa menjadi jebakan. Esalien mengangguk. Benar, dan aku membawa janji akan selalu berada di sisimu. Meski dunia berbalik melawan kita, tiba-tiba, langit di atas mereka membelah, dan sosok hitam raksasa turun perlahan dengan sayap luas. Aku adalah bayangan yang memburu kalian, suara dalam bayangan itu bergema, dan aku datang untuk mengakhiri ikatan itu. Kyueng merasakan rambutnya berdenyut kuat, seolah memanggil kekuatan lama. Kita harus bersiap. Pertempuran epik pun dimulai, dengan rambut Kyueng berubah menjadi rantai cahaya emas yang melawan kegelapan bayangan raksasa itu. Esayen melangkah maju, memanggil energi biru yang melingkupi tangannya. Namun bayangan itu terlalu kuat, mematahkan beberapa rantai ikatan, dan melontarkan Kyueng jauh ke belakang. Kau belum cukup kuat, teriak bayangan itu. Bo Esalien mengerahkan seluruh tenaga untuk melindungi Kyueng, menghalau serangan bayangan dengan pedangnya yang berkilauan. Kita harus mencari cara lain, bukan hanya mengandalkan kekuatan. Dalam kesunyian sejenak, Kyueng mengingat kata-kata Elin San tentang keseimbangan dan menerima beban. Ia menutup mata, merasakan simpul rambutnya, dan berbisik, aku tidak akan membiarkan ikatan ini menghancurkanku. Aku akan mengendalikan kekuatan ini, bukan sebaliknya. Dengan tekad bulat, ia membuka mata, dan cahaya dari rambutnya berubah menjadi lingkaran energi yang menyelimuti mereka semua, menahan serangan bayangan. Untuk sementara, bayangan itu mengerang, lalu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Kyueng menghela napas panjang. Ini baru permulaan. Kita harus siap untuk apapun yang datang. Esayen tersenyum penuh harap. Bersamam, kita bisa melewati semuanya. Bo Esalien mengangguk. Dan aku akan berada di samping kalian sampai akhir. Mereka bertiga melangkah ke depan, menyadari bahwa ikatan rambut bukan hanya soal kekuatan, tapi juga janji dan pengorbanan yang harus mereka jaga. Malam di sek bintang suci sunyi, hanya suara angin yang berbisik melalui pepohonan kuno. Si Wumian duduk di kamarnya, menatap helai rambutnya yang terikat erat dengan simpul berlapis. Simpul itu tinggi, berdenyut pelan, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Tiba-tiba, dari dalam simpul itu muncul cahaya keperakan yang menyala lembut. Wumian merasakan getaran aneh, dan tanpa sadar, sebuah suara lembut berbicara di kepalanya. Aku adalah jiwa simpul terakhir. Jika kau mendengar ini, berarti waktumu telah tiba. Wumian menelan ludah. Apa maksudmu? Apa aku siap menghadapi rahasia ini? Suara itu menjawab, simpul terakhir bukan hanya pengikat, tapi juga kunci untuk membuka takdir dan bahaya yang selama ini tersembunyi. Pintu kamarnya terbuka tiba-tiba. Bai Qingshu masuk dengan ekspresi serius. Wumian, kau harus tahu. Simpul terakhir itu adalah warisan leluhur kita yang paling berbahaya. Wumian mengerutkan dahi. Berbahaya bagaimana? Qingshu duduk di sampingnya. Simpul itu bukan hanya menahan iblis, tapi juga menjaga keseimbangan dunia. Jika rusak, bisa membuka pintu neraka yang akan menelan segalanya. Suara jiwa simpul terdengar lagi. Namun, hanya dengan simpul terakhir ini kau bisa mengikat dan mengalahkan iblis-iblis terkuat yang mengancam. Wumian menatap lurus ke depan. Jadi, aku harus menguatkan ikatanku, bukan melepasnya. Qingshu mengangguk. Tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap simpul yang kau kuatkan akan menguras jiwa dan raga. Tiba-tiba, getaran kuat mengguncang sek bintang suci.
suara gemuruh terdengar dari luar, seperti ribuan langkah raksasa mendekat. Mereka datang, kata King Shou tegas. Wu Mian berdiri, menarik ikatan rambutnya menjadi simpul baru yang lebih rumit, cahaya keperakan menyala terang. Melindungi sekte dari serangan yang segera datang. Dari luar, muncul gerombolan makhluk gelap iblis-iblis kecil yang bergerombol, berteriak menyeramkan. Namun, saat mereka mendekat, mereka terhenti oleh barikade cahaya dari simpul rambut Wu Mian. King Shou mengangkat tangan. Pertahankan barisan. Jangan biarkan mereka menerobos. Pertempuran sengit pun terjadi. Wu Mian terus mengikat rambutnya. Setiap simpul baru meningkatkan kekuatan pelindung. Tapi tubuhnya mulai melemah. Keringat dingin mengucur di dahinya. Xian Mei datang membantu, melindungi Wu Mian dari serangan langsung. Sementara Bai King Shou memberikan mantra penyembul untuk memperlambat kelelahan Wu Mian. Saat satu simpul terakhir terkunci, cahaya dari ikatan menyembur ke langit, membentuk bentang energi yang menghalangi seluruh serangan. Namun, Wu Mian jatuh terduduk, napasnya tersengal, tubuhnya hampir tak berdaya. King Shou mendekat, menenangkan, kau sudah melakukan yang terbaik. Simpul terakhir itu adalah permulaan, bukan akhir. Wu Mian mengangguk pelan, aku harus terus berlatih agar tidak menjadi beban bagi semua orang. Suara jiwa simpul terakhir terdengar lembut, kau telah memilih jalan yang benar, tapi waspadalah. Musuh terbesarmu belum muncul. Di langit malam, bayangan besar mengambang, menyaksikan dari kejauhan dengan mata merah menyala. Sebuah senyuman dingin menghiasi wajahnya. Sinar rembulan menembus hutan lebat di sekitar sekte bintang suci. Si Wu Mian, yang masih lemah dari pertempuran kemarin, berdiri dengan langkah tertatih menuju aula utama. Dalam genggamannya, ikatan rambutnya berdenyut lembut, menandakan kekuatan yang terus berproses di dalamnya. Bai King Shou dan Xian Mei menunggu dengan khawatir. Kau terlalu memaksakan diri, Wu Mian, kata Bai King Shou. Kesehatanmu bisa memburuk. Wu Mian menggeleng. Aku harus kuat. Jika aku jatuh, siapa yang akan melindungi sekte dan dunia? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, membuat semua orang menegangkan. Dari balik pepohonan, muncul gelombang kegelapan yang mengalir, seperti sungai hitam, menelan cahaya di sekitarnya. Ini gelombang kegelapan, ujar Xian Mei dengan suara berat, energi yang mampu menghancurkan jiwa dan tubuh sekaligus. Wu Mian menatap ke arah gelombang itu, matanya berkilat tajam. Ini waktunya untuk menggunakan semua yang kumiliki. Ia mengikat rambutnya dengan simpul baru yang memancarkan cahaya keperakan kuat. Gelombang kegelapan itu menghantam bintang energi yang dibuatnya, menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang tanah. Namun, bentang itu bertahan, meski mulai retak di beberapa bagian. Kita harus mengusir gelombang ini sebelum mencapai sekte, seru Bai King Shou. Xian Mei mengayunkan pedangnya, memotong gelombang kegelapan, tapi setiap potongan justru membelah gelombang menjadi dua, mempercepat penyebarannya. Wu Mian menyadari hal itu dan berteriak, jangan menyerang secara langsung. Kita harus memusatkan energi ke simpul rambutku. Mereka semua bergabung, mengalirkan energi ke simpul rambut Wu Mian. Energi itu berubah menjadi tali cahaya yang membelit gelombang kegelapan, menahannya sejenak. Namun, dari dalam gelombang muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Kau pikir simpul rambutmu bisa menahan aku? Suara itu menggema seperti petir. Wu Mian mengencangkan simpulnya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan apa yang kumiliki. Pertempuran sengit berlangsung antara cahaya dan kegelapan, dengan Wu Mian di tengahnya, mempertahankan ikatan yang menahan kekuatan gelap itu. Tapi lama-kelamaan, tubuh Wu Mian mulai melemah, dan gelombang kegelapan tampak semakin kuat. Di saat genting itu, suara dari ikatan rambutnya terdengar lagi. Ingat, kekuatan sejati adalah menerima bantuan, bukan melawan sendirian. Tiba-tiba Bai King Shou dan Xian Mei mengalirkan energi mereka ke simpul rambut Wu Mian, memperkuatnya. Dengan kekuatan gabungan, gelombang kegelapan akhirnya terpecah dan lenyap. Wu Mian terjatuh, tapi senyum tipis menghiasi wajahnya. Kita berhasil. Untuk sekarang, di langit malam, bayangan besar menghilang ke kegelapan, tapi suara tawa dingin tetap menggema. Fajar menyingsing di sekte bintang suci, namun suasana masih dipenuhi ketegangan. Si Wu Mian duduk di ruang meditasi, merasakan setiap simpul di rambutnya berdenyut dengan lembut, seakan menyampaikan pesan tersembunyi. Bai King Shou dan Xian Mei berdiri di sampingnya, menunggu kabar dari proses penyelarasan yang sedang berlangsung. Ini bukan sekadar ikatan, kata Bai King Shou, tapi rantai takdir yang menghubungkan kita semua. Wu Mian mengangguk pelan.
Aku bisa merasakan energi yang lebih dalam di balik setiap simpul, seolah-olah mereka menyimpan sejarah yang tak terungkap. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di ruang meditasi seorang pria tua berjubah biru dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Aku adalah leluhur yang pernah mengikat rambut ini, katanya dengan suara bergetar. Kenapa kau muncul sekarang? Tanya Wumian, agar kau tahu bahwa setiap simpul adalah pengorbanan dan pilihan, kau tidak sendiri dalam beban ini. Pria tua itu mengangkat tangan, memperlihatkan gulungan kuno yang sama dengan yang pernah diterima FNGQUN. Ada hubungan antara simpulmu dan ikatan lainnya di dunia ini. Kalian adalah bagian dari rantai besar yang harus tetap utuh. Viking Show mencatat dengan serius. Ini berarti ancaman yang kita hadapi bukan hanya sekte atau iblis, tapi sesuatu yang lebih besar. Wumian menatap bayangan itu dengan tekad. Kalau begitu, kita harus memperkuat ikatan dan memperluas jaringan simpul untuk melindungi dunia. Pria tua itu tersenyum dan menghilang, meninggalkan keheningan yang penuh arti. Tak lama kemudian, kabar buruk datang. Beberapa sekte di wilayah tetangga mulai diserang oleh makhluk-makhluk kegelapan yang lebih kuat dari sebelumnya. Wumian, Viking Show, dan Xian Mei memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama ke wilayah itu untuk mencari tahu sumber kekuatan kegelapan yang mengancam. Di tengah perjalanan, Wumian merasakan ikatan rambutnya berdenyut tidak wajar. Ia membuka ikatan sementara dan melihat bahwa simpul terakhir bergetar dengan intensitas luar biasa. Ini pertanda bahwa sesuatu akan segera terjadi, katanya sambil merapikan ikatannya kembali dengan lebih kuat. Di balik pepohonan, sepasang mata merah mengintip, memperhatikan langkah mereka. Sebuah bayangan gelap tersenyum licik. Mereka mulai menyadari, saatnya aku bertindak. Malam gelap pekat menyelimuti lembah tua di balik pegunungan Yunhu. Si Wumian, Viking Show, dan Xian Mei berdiri berdampingan di tengah lapangan batu yang retak-retak, di mana aura kegelapan memancar deras dari sebuah pusaran hitam raksasa. Simpul rambut Wumian berdenyut kuat, memancarkan cahaya keperakan yang menenangkan dan menenteramkan, seolah berusaha menahan badai kekuatan gelap yang mengamuk. Ini adalah tempat di mana semuanya akan berakhir, bisiknya. Tiba-tiba, dari pusaran muncul sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala Yun Qianmu, sang penguasa bayangan yang sudah lama dibicarakan. Kalian semua telah mengganggu keseimbangan yang kubangun selama berabad-abad. Suaranya berat dan penuh kebencian. Viking Show menghunus pedangnya. Kami akan menghentikan rencanamu, berapapun harga yang harus kami bayar. Pertarungan pun meletus dahsyat. Yun Qianmu mengerahkan seluruh kekuatannya. Benang-benang hitam yang mematikan berputar di sekitarnya, mencoba mengikat dan menjerat ketiganya. Namun simpul rambut Wumian bersinar terang, menciptakan bentang energi yang menahan semua serangan. Xian Mei melesat maju, menyerang dengan kecepatan luar biasa, sementara Viking Show melindungi Wumian dengan pertahanan yang tak tergoyahkan. Wumian memusatkan energi pada simpul terakhirnya. Berbisik, ini adalah kekuatan yang aku terima, kekuatan yang akan aku kendalikan. Cahaya keperakan dari rambutnya berubah menjadi tali bercahaya yang menari-nari seperti naga emas, mengikat Yun Qianmu dengan erat. Namun, Yun Qianmu tertawa dingin. Simpul ini tidak akan menghentikanku. Ia memecah ikatan itu dengan kekuatan dahsyat, membuat gemuruh yang mengguncang bumi. Bumi yang tersungkur, namun tekadnya tetap kuat. Aku tidak akan menyerah. Tiba-tiba, bayangan Shin muncul di sampingnya, menguatkan ikatan rambut dengan energi cinta dan pengorbanan. Kita bersama, katanya lembut. Dengan kekuatan gabungan mereka, simpul rambut itu semakin kuat, menjerat Yun Qianmu dan memecah aura gelapnya menjadi debu bercahaya. Pertempuran usai, Yun Qianmu lenyap dan damai perlahan kembali ke dunia. Wumian menatap langit, rambutnya kini berkilau lembut. Ikatan ini bukan hanya penahan beban, tapi juga sumber kekuatan dan harapan. Viking Show tersenyum. Kau telah menulis ulang takdirmu dengan simpul-simpul itu. Xian Mei mengangguk. Dan ini baru permulaan. Kita harus menjaga ikatan ini agar dunia tetap seimbang. Mereka berjalan, meninggalkan lemban. Rambut Wumian terikat rapi, membawa harapan baru bagi dunia yang rapuh.